Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10? Semoga kalian sehat selalu ya Nak ya. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini kita masuk ke pelajaran sejarah Indonesia. Lalu kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan Islam di Jawa. Sekarang kita masuk ke kerajaan Islam di Kalimantan. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Memahami kerajaan Islam di Kalimantan. 2. Memahami kerajaan Pontianak. 3. Memahami kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Kita bahas dulu kerajaan Islam di Kalimantan. Menurut Marzuki dalam Tarikh dan Kebudayaan Islam menjelaskan, di Pulau Kalimantan Islam masuk melalui pintu timur. Pintu timur itu yaitu Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk Ri Bandang dan Tunggang Paranggang. Itu yang mengislamkan Pulau Kalimantan. Oke, kerajaan Islam di Kalimantan itu ada dua. Yang pertama Kerajaan Pontianak, yang kedua Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama Kerajaan Pontianak. Kesultanan Khardia Pontianak merupakan salah satu kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada 1771. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri melakukan 2 pernikahan politik di Kalimantan. Sultan Abdurrahman ini melakukan pernikahan politik di Kalimantan, yaitu dia menikah 2 kali. Yang pertama dengan putri kerajaan Mempawah, dan yang kedua itu putri dari Kesultanan Banjar. Nih istrinya ya, ada 2. Tapi dua-duanya ini dinikahin karena ada unsur politiknya. Kerajaan Pontianak. Penyebaran Islam di Kerajaan Pontianak itu menjadi fondasi awal berdirinya pemerintahan Kesultanan Pontianak. Terbukti dari bangunnya Masjid Jamil di daerah baru. Selanjutnya, Sultan Abdurrahman membangun istana Qadri. Istananya seperti ini nih. Sultan lalu mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada tahun 1779. Pada 1808 Sultan Abdurrahman wafat dan dimakamkan di Batu Layang. Kepemimpinannya dilanjutkan ke anak-anaknya Sultan. Terakhir Kesultanan Pontianak itu dipimpin oleh Syarif Hamid dan diberi gelar Sultan Syarif Hamid atau Sultan Hamid II. Selepas kemerdekaan pada 1945, atas prakarya Sultan Hamid II, Sultan Pontianak dan Kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Setelah kemerdekaan Indonesia, kesultanan di Kalimantan itu Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Barat, mereka bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Masih Republik Indonesia Serikat ya, belum Republik Indonesia. Setelah Sultan Hamid II wafat, Kesultanan Pontianak sempat tak dipimpin oleh Sultan hingga 25 tahun lamanya. Jadi setelah Sultan terakhir meninggal, Pontianak itu tidak dipimpin satupun oleh kesultan kesultan satupun gitu. Jadi tidak dipimpin karena kerajaan Pontianak juga sudah masuk ke wilayah Indonesia atau gabung ke Republik Serikat Indonesia atau Republik Indonesia Serikat. Oke, kita masuk ke Kerajaan Banjar atau Kerajaan Banjarmasin.
Pada tahun berdirinya Kerajaan Banjar ini adalah pada tahun 1526, bertepatan dengan Sultan Suryasyah berkuasa sebagai Raja Pendiri Banjar. Kerajaan Banjar ini berdirinya merupakan hadiah, ya. Banjar ini adalah sebuah hadiah. Keren nih. Kerajaan Banjar adalah hadiah dari Pangeran Tumenggung dari Kerajaan Daha. Tuh, hadiahnya dari Kerajaan Daha. Pangeran Samudra atau Sultan Suryasyah telah membantu Pangeran Tumenggung dalam melakukan peperangan. Jadi Pangeran Samudra atau Sultan Suryasyah itu membantu Pangeran Tumenggung dalam melakukan pemerangan. Saking senangnya Pangeran Tumenggung ini, senangnya karena dibantu oleh Sultan Suryasyah, makanya dia memberikan kerajaan Banjar ini kepada Sultan Suryasyah, ya. Kenapa dia memberikan? Karena senangnya telah dibantu peperangan, begitu ya. Oke, selanjutnya politik Kerajaan Banjarmasin. Sistem politik elit birokrasi sudah diterapkan di Kerajaan Banjar ini, di mana setiap daerah kekuasaan sudah memiliki kepemimpinan sendiri-sendiri. Ada adipati yang membawahi provinsi, kalau sekarang untuk sekarang gubernur ya. Dulu adipati yang membawahi provinsi, kalau sekarang gubernur. Lalu lawangan atau lurah yang membawahi lurah, dan juga pambakal yang memimpin desa. Kalau sekarang kepala desa. Lalu pemindahan pusat pemerintahan juga dilakukan oleh pembesar Kerajaan Banjar, di mana ini adalah taktik untuk memajukan kerajaan. Pemindahan pusat pemerintahan menjadi taktik untuk memajukan Kerajaan Banjar. Dulu pusat pemerintahan Banjar ada di Banjarmasin pada tahun 1520. Lalu pada tahun 1612 pindah ke Pemangkuan. Kita lanjut ke ekonomi Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Orang Banjar itu senang banget berdagang. Berdagang adalah aktivitas yang paling banyak digeluti rakyat Banjar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Didukung oleh letak geografis yang strategis, sejak abad ke-16 pedagang di Banjar beromset sangat tinggi. Lada sebagai komoditas ekspor dari Banjar pun berhasil menggait konsumen dari Tiongkok. Tiongkok itu apa? Cina. Permintaan melesat tinggi sehingga perkebunan lada pun semakin berkembang. Raja sangat mendukung dan bahkan memfasilitasi dengan memberikan tempat dermaga perdagangan di Pulau Jawa. Budaya Kerajaan Banjarmasin. Dalam kehidupan rakyat Banjar ada kelas-kelas masyarakat yang dikenal, yakni kaum bangsawan, ulama, dan orang-orang Belanda, di mana orang-orang Belanda memang sudah menjadi bagian dari rakyat Banjar karena hubungan salah satu sultan yang menjabat sebagai Raja Banjar sangat baik dengan orang-orang Banjar. Dalam sejarah singkatnya, sistem pemerintahan di Kerajaan Banjar ini banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa. Tuh, di mana sudah ada tingkatan pemimpin setiap daerah. Tuh, dipengaruhi oleh budaya Jawa. Tuh, karena ada tingkatan pemimpin setiap daerahnya. Di daerah Jawa ada tingkatan kepemimpinannya juga. Makanya diadopsi lah oleh Kerajaan Banjar tingkatannya gitu. Sangat sesuai dengan wilayah kekuasaan Banjar yang sudah meliputi wilayah yang luas sampai ke daerah terpencil. Kerajaan Banjar
mereka menguasai sampai ke daerah-daerah terpencil atau desa-desa terpencil. Lalu kita masuk ke agama Banjar. Agama kerajaan Banjarmasin ini adalah agama Islam ya. Mereka menganut agama Islam. Agama yang menjadi atau keyakinan yang dianut oleh rakyat Banjar itu Islam. Walaupun sebelumnya raja pendiri kerajaan Banjar beragama Hindu, berarti raja pendiri kerajaan Banjar itu agamanya Hindu, lalu masuk Islam gitu. Tetapi saat menjadi raja, sang raja langsung memutuskan untuk memeluk Islam tuh. Saksi bisunya adalah adanya peninggalan sejarah Masjid Sultan Syuriansyah tuh. Jadi dia memutuskan untuk masuk Islam, lalu dia membangun masjid. Ini masjidnya yaitu diberi nama Masjid Sultan Syuriansyah ya. Cukup sekian penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Selanjutnya kita akan ketemu masih membahas tentang kerajaan-kerajaan lainnya. Semoga kalian selalu sehat ya anak-anak, jangan keluyuran kemana-mana, jaga kesehatan kalian, tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti biasa, seperti kalian masa-masa sekolah lakukan, sholat duha, lalu baca zikir, lalu baca Asmaul Husna ya. Tetap semangat anak-anakku ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.